Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya akan menjelaskan asas-asas hukum yang ketiga adalah tadwijul hukum atau tadarruj atau gradualisasi. Bahwa hukum Islam itu memiliki asas gradualisasi, yaitu bertahap. Kenapa bertahap? Karena Al-Quran diturunkan itu berangsur-angsur secara gradual. Kita lihat ada fase Makkiyah, ada fase Madaniyah. Fase Makkiyah adalah ketika Al-Quran itu turun di Makkah atau sebelum hijrah. Sementara fase Madaniyah adalah ketika Al-Quran diturunkan pasca hijrah. Nah, melihat ini ada tahapan turunnya Al-Quran. Adanya nasakh mansukh, terlepas dari perdebatan perbedaan ulama tentang menerima nasakh mansukh atau tidak. Tetapi ada gradualisasi di dalam turunnya Al-Quran. Gradualisasi dalam turunnya Al-Quran tentunya berimbas pada gradualisasi hukum Islam. Contoh yang kemudian terlihat adalah yang bisa menjadi masyhur adalah persoalan khamar. Ayat pertama yang diturunkan khamar itu diturunkan 3 tahap. Ayat pertama diturunkan, tahap pertama diturunkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Di situ terlihat ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang khamr dan maisir, Rasul diperintahkan Allah untuk menjawab. Pada saat itu yang sebagai pembuat hukum Islam adalah Allah dan Rasulnya. Nah, ketika ayat itu diturunkan secara eksplisit, tidak bicara tentang halaman, tetapi bicaranya ayat tersebut tentang bahwa kejelekan dan dosa khamar dan judi itu besar daripada manfaatnya. Jadi masih ada manfaat di situ. Jadi ada manfaat, tapi itu juga kejelekan, tapi ada manfaat. Pada fase ini khamar tidak diharamkan. Nah, kemudian turun ayat yang kedua di dalam surah An-Nisa ayat 43. Kejadiannya adalah ketika ada sahabat yang sholat dan dalam keadaan mabuk. Nggak kelar-kelar. Pada saat itu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat. Nah, kalimatnya pun mulai menunjukkan adanya keharaman khamar ketika mau sholat. Jadi kalau yang pertama, ini bicara khamar ini dosanya ada, tapi ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, kejelekannya lebih besar daripada manfaatnya. Pada ayat yang kedua ini, khamar itu diharamkan ketika akan sholat. Ya, sehingga kalimatnya itu wala taqrabu. Wala taqrabu itu jangan dekat. Jadi mendekat saja ketika lagi mabuk mau sholat itu nggak boleh. Sama dengan zina, wala taqrabu zina. Kalimatnya sama, qarabah. Yaitu dekat. Jadi itu luar biasa, jangan. Sehingga keharaman khamar, melihat surat An-Nisa ayat 43 ini ketika mau sholat. Nah, gradualisasi yang ketiga adalah surah Al-Maidah ayat 90. Disitulah kemudian Allah dalam Al-Quran teksnya secara tegas menyatakan bahwa khamar itu
larang. Kalau kita lihat redaksinya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi suruh menjauh kalau mau jadi orang yang beruntung. Nah, dua-dua tahapan yang ketiga ini Allah mengharamkan mutlak dalam kondisi apapun. Nah, kita kembali. Khamar pada tahap pertama dikatakan manfaatnya lebih sedikit daripada kejelekannya. Jadi kejelekannya masih banyak. Kejelekannya banyak tapi masih ada manfaat. Belum diharamkan. Yang kedua, diharamkan ketika mau sholat. Yang ketiga, baru kemudian diharamkan total. Pertanyaannya, kenapa kemudian ada tahapan-tahapan ini? Tahapan-tahapan gradualisasi ini yang pertama, bahwa kemudian bagaimana hukum Islam melihat kondisi masyarakat. Pada waktu yang pertama, ini masih ada orang mabuk. Tapi udah tahu bahwa jeleknya lebih banyak. Pelan-pelan meninggalkan. Tapi ada orang mabuk yang sholat. Nah, karena sholat itu kemudian 5 waktu, sehingga otomatis ada kebiasaan mabuk yang dikurangi. Nah, kondisi kebiasaan yang terkurangi ini menjadi sebuah kebiasaan masyarakat. Akhirnya orang jalannya mabuk, maka turunlah ayat keharaman khamar secara sempurna. Nah, ketika keharaman khamar ini secara sempurna, sudah ada bangunan masyarakat yang sudah tidak banyak mabuk. Nah, ini yang kemudian ada Jadi gradualisasi atau tahapan dalam hukum Islam dalam masalah khamar adalah melihat pada realitas. Itu maha luar biasanya Allah. Jadi hukum itu bersifat bertahap dalam hukum Islam. Kenapa? Karena memperlihatkan atau memperhatikan kondisi-kondisi masyarakat yang ada. Dan tentunya ketika kondisi masyarakat itu sudah siap, maka hukum itu akan berjalan dengan baik. Itu contoh gradual yang pertama. Contoh gradualisasi yang kedua adalah dengan ayat tentang perbuatan zina. Ayat yang pertama tentang perbuatan zina ini pada awalnya perempuan-perempuan yang melakukan perzinahan itu hanya dikenai tahanan rumah atau diolok-olok sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 15 dan 16. Ya. Kemudian setelah surah An-Nur ayat 2, azani wazani azaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi kalau yang ayat pertama surah An-Nisa itu 15-16 hanya dikenai tahanan rumah, diolok-olok. Tetapi pada surah An-Nur ayat kedua sudah bicara pada penghukuman pidana. Ada perubahan lagi. Ya. Jadi gradualisasi tahapan dalam hukum Islam itu harus ya, tidak kemudian di dalam asasnya hukum Islam. Jadi kalau kita wajar kalau kemudian kita melihat dalam beberapa kondisi hukum itu berubah. Karena apa? Kondisinya adalah memperhatikan kondisi masyarakat. Jadi tahapan hukum Islam itu tidak masalah. Ya, jadi orang itu dibentuk secara bertahap. Nah, ini asas yang disebut dengan asas hukum Islam, bahwa hukum Islam itu bertahap. Nah, yang kedua, saya lupa. Yang kelima adalah memperhatikan kemaslahatan manusia. Hukum Islam tadi berangkat dari tadi, Anda lihat tadi. Maka hukum Islam itu memperhatikan
pada kemaslahatan manusia. Dalam arti bahwa maslahah bagaimana kondisi dan situasi masyarakat tersebut, sehingga hukum itu diterima dengan kesesuaian masyarakatnya dari tingkat rasionalitasnya, spiritnya, kondisinya, dan sebagainya. Kenapa? Karena hukum itu punya 3 sendi pokok. Yang pertama, hukum itu ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum. Jadi kenapa ada hukum homo? Karena masyarakat butuh. Kenapa hukum zina? Karena masyarakat butuh. Itu aja. Yang kedua, hukum ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat di bawah ketetapan. Yang ketiga, hukum diterapkan menurut kadar masyarakat. Ya. Jadi ketetapan pada kemaslahatan itu menjadi satu hal penting. Ya, bagi contoh misalnya pada hadis Nabi yang bicara tentang wasiat tanpa ahli waris. La wasiata li warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini sejalan dengan Al-Quran surah Nisa 11-12. Pada awalnya ahli waris itu dapat wasiat, boleh. Ya. Tapi kemudian ketika setelah turunnya An-Nisa 11-12, ahli waris tidak boleh dapat lagi. Nah, nggak dapatnya ahli waris itu sesuai dengan maslahat pada waktu itu. Jadi kemaslahatannya itu, kebaikannya itu apa? Ya. Jadi kalau hukum Islam nggak ada maslahat itu susah. Harus ada maslahat. Nah, selanjutnya yang 6, asas hukum adalah mewujudkan keadilan. Nah, karena hukum namanya hukum Islam itu mewujudkan keadilan. Jadi keadilan itu memang menjadi hal yang sulit definisikan, tetapi kalau bilang keadilan itu rasa keadilan. Ya. Malah keadilan itu dalam Islam, orang yang berbuat adil itu ganjarannya adalah predikat takwa, yang mana predikat takwa itu adalah sesuatu penilaian yang luar biasa dari Allah. Nah, ini pernah di jalan contohnya pada hadis yang meriwayatkan ada seorang bangsawan dari Quraisy yang mencuri dan meminta kepada Usama bin Zaid untuk memohonkan ampunan buat perempuan itu. Pada waktu itu Rasul marah dan kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau memberikan syafaat dalam orang dalam menunaikan hak Allah? Jadi begitu Rasulullah itu bisa tegas, adil, siapapun, mau dia bangsawan, mau apa, ketahuan mencuri ya dihukum. Sampai Rasulullah sendiri pernah mengatakan di dalam hadisnya, andai kata Fatimah itu mencuri akan aku potong. Itu prinsip keadilan. Jadi keadilan yang luar biasa. Yang di dalam Al-Quran banyak sekali keadilan. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 135, surah Al-Maidah ayat 8. Nah, secara hukum Islam, kalau kita lihat dalam Al-Quran, prinsip keadilan itu ada 11 prinsip. Yang pertama, prinsip keadilan dalam hukum Islam adalah bersifat tauhid atau berlandaskan tauhid. Ya, jadi keadilannya itu berlandaskan tauhid. Berlandaskan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, prinsip keadilannya adalah berhubungan langsung dengan Allah.
Hukum Islam ini keadilannya belum boleh di luar qabul taqwa. Ya berhubungan langsung. Jadi mereka selalu keadilan selalu. Nah, yang selanjutnya, asas selanjutnya adalah sesuai dengan semua zaman. Islam itu sholihun fi kulli zaman. Itu asas. Jadi hukum Islam itu harus sesuai dengan asasnya. Asas hukum Islamnya itu adalah di mana aja tempatnya, di mana waktu. Itu bisa diterapkan. Dengan demikian, Islam itu bukan sesuatu yang ketinggalan zaman. Islam itu bukan sesuatu yang bersifat kuno. Tidak. Karena asas dari hukum Islam adalah sholihun fi kulli zaman wal makan. Gimana ini bisa? Contoh. Ketika dalam kondisi susah, ada istilah hukum yang kemudian bersifat darurat. Sehingga ketika darurat boleh melakukan sesuatu yang sebetulnya dilarang. Contoh, ketika bepergian itu pada kondisi, atau ketika sakit, dalam kondisi kelaparan, orang dilarang makan babi, tapi di situ ada nyaman babi. Boleh bang, ya boleh, tapi sedikit, nggak sampai gitu enggak. Sedikit, tapi tadi itu boleh. Tadinya nggak boleh jadi boleh. Tapi ingat, ada unsur darurat, kalau nggak dimakan ini mati. Itu unsur darurat. Sehingga kenapa kok begitu? Islam itu sholihun fi kulli zaman wal makan. Mau di Amerika, mau di Indonesia, mau dimanapun, itu soleh. Bisa. Soleh itu artinya pantas. Soleh itu aslinya selaras. Jadi Islam itu, hukum Islam itu selaras. Dimanapun. Mau di Papua, mau di Sumatera, ini selaras dia. Oh, kalau gitu hukum Islam gak tegas. Baik, tegas atau tidak itu kan pilihannya. Tapi keselarasan hukum Islam itu merupakan asas dalam bagaimana hukum Islam. Baik, itu materi tentang asas-asas hukum. Kita bertemu lagi selanjutnya dalam materi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.